Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada pembelajaran online. Sekarang kita masuk ke tema 9, kayaknya negeriku. Subtema yang pertama, kekayaan sumber energi di Indonesia. Untuk pembelajaran yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan Waduk Jatiluhur yang terletak di Jawa Barat sebagai penampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut ini. Aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Kemudian, energi listrik dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel-kabel. Energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi yang biasa digunakan oleh manusia adalah bahan bakar minyak atau BBM. Namun, ketersediaan bahan bakar tersebut semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Arus air untuk pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lainnya yang termasuk sumber energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Selain itu, sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif harus ramah lingkungan. Nah, sekarang ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut ini sebagai tugas pada pembelajaran ini. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya alam seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sekarang ayo berlatih kembali sebagai tugas yang kedua pada pembelajaran ini menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Ada berbagai hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi mengenai suatu hal, antara lain membuka internet, membaca buku, dan mencari informasi di majalah. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menggali informasi adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Misalnya, jika ingin mengetahui kondisi lingkungan di sekitar rumahnya, kamu dapat mewawancarai ketua RT atau tetanggamu. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan wawancara, yaitu yang pertama, fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. 2. Membuat daftar pertanyaan. 3. Menentukan narasumber. 4. Melakukan wawancara. 5. Mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan 6. Membuat kesimpulan hasil wawancara.
Nah, sekarang sebagai tugas yang terakhir pada pembelajaran ini, menjawab dua pertanyaan berikut ini. Demikian pembelajaran pertama, tema 9, subtema 1 ini. Sampai jumpa.